Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita di malam hari ini, masih dalam pembahasan syarah al-usul as-salasa karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Sebelumnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita semua kemudahan untuk memahami apa yang akan kita pelajari, dan yang terpenting adalah semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu setelah kita mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, maka tuntutan yang berikutnya, yang kedua, yang ditulis atau yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Ini adalah perkara yang sangat berat, yaitu mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Sebagaimana kita semua ketahui, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pertanyaan Allah besok di hari kiamat, tepatnya di padang mahsyar nanti, yakni Allah akan bertanya tentang 4 perkara. Allah akan bertanya tentang 4 perkara. Di antara 4 perkara yang akan Allah tanyakan pada kita semua, salah satunya adalah tentang ilmu kita. Tentang ilmu kita. Apakah kita mengamalkan ilmu atau ilmu tidak kita amalkan? Ini menunjukkan beratnya memiliki ilmu dan tidak mengamalkan ilmu. Ini adalah perkara yang sangat berat. Seseorang memiliki ilmu, maka tuntutan dari ilmu yang dia miliki adalah dia berusaha untuk mengamalkannya, berusaha untuk menjalankannya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qauluhu al-amalu bihi, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengamalkan ilmu, artinya al-amalu bima taqtadhihi hadhil ma'rifah, yaitu seseorang mengamalkan
konsekuensi-konsekuensi dari ilmu yang telah dia ketahui secara umum. Yang dimaksud mengamalkan ilmu adalah seseorang menjalankan setiap konsekuensi dari ilmu yang telah dia ketahui. Maka tepat sekali jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat tepat sekali kenapa setiap bab atau para ulama memulai tulisan mereka selalu dengan judul bab niat. Mereka, keumuman para ulama, karya ilmiah mereka, keumumannya, aglabiahnya didahului dengan bab niat. Yang ini memiliki maksud dan tujuan yang sangat besar, sangat penting. Karena yang akan menentukan atau amal-amal sesudah itu akan ditentukan karena niat seseorang, karena maksud dan tujuan seseorang. Dan di antara tuntutan amal, di antara tuntutan mengamalkan ilmu, yang pertama adalah kita dituntut untuk mengikhlaskan setiap ibadah yang kita lakukan. Karena kita tahu keutamaan mengikhlaskan ibadah-ibadah, dan juga karena kita tahu dampak negatif yang sangat besar ketika kita tidak berusaha untuk mengikhlaskan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang perkara ini, menjelaskan tentang pentingnya seseorang mengetahui maksud dan tujuan dia dari berilmu. Pentingnya seseorang mengetahui maksud dan tujuan dia menuntut ilmu. Apa kata Nabi tentang menuntut ilmu? Nabi mengatakan, hadisnya ma'ruf, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan menuju atau untuk belajar ilmu agama. Apa yang akan diperoleh? Kemudahan jalan menuju surga. Pertanyaannya, apakah hadis ini bersifat mutlak setiap orang yang datang ke majelis ilmu akan dimudahkan langkah menuju surga? Apakah hadis ini mutlak? Kalau hadis ini mutlak, tentunya seluruh penghafal Quran ada di surga. Kalau hadis ini mutlak, setiap penghafal hadis harusnya mereka semuanya di surga. Setiap ahlul ilmu seharusnya mereka di surga. Tapi nyatanya hadis lain Nabi mengatakan 3 golongan yang pertama kali Allah siksa besok di hari kiamat. Di antara 3 tersebut, salah satunya yang berkaitan bersinggungan dengan ilmu. Yang menunjukkan hadis ini tidak bersifat mutlak. Tidak setiap orang yang datang ke dalam majelis ilmu mereka adalah orang yang mendapatkan jaminan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kalau bersifat mutlak mestinya tidak ada hadis ancaman untuk penghafal Quran neraka.
Kalau hadis ini bersifat mutlak. Oleh karena itu, sebagaimana ulama sering memberikan penjelasan, hadis ini jangan diobral. Hadis ini jangan diobral secara murahan. Datang aja ke majelis ilmu, yang penting datang, yang penting duduk, yang penting hadir. Pak, kalau ada seminar kimia hari ini, yang ngisi seminar kimia hari ini orang nomor 1 di dunia ini tentang kimia. Orang nomor 1 ahli kimia, pakar kimia di bumi ini. Dia menjelaskan secara gamblang. Sementara audiensnya sebagian memperhatikan, sebagian tidak memperhatikan. Apakah yang memperhatikan bisa paham? Mungkin. Bagaimana nasib yang tidak memperhatikan? Bagaimana? Kita bisa menjawab secara bersama-sama. Bagaimana nasib kita dulu saat kita di sekolah, saat tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan pelajaran? Bagaimana caranya coba masuk surganya gimana? Ketika seorang ulama, seorang dai menjelaskan ilmu, ayat, hadis, qaul ulama, ayat, hadis, qaul ulama, sementara kita tidak fokus, sementara kita tidak menyimak. Terus bagaimana caranya? Yang kimia aja nggak bisa difahami tanpa diperhatikan. Terus bagaimana caranya? Makanya kata para ulama, hadis ini jangan diobral, tinggikan hadis ini. Kasih tahu bagaimana cara menuntut ilmu. Kasih tahu bagaimana ketinggian dan kedudukan ilmu. Ada yang tahu majelis ilmu di zaman Nabi seperti apa? Kata Syekh Ibnu Jama'ah, kata Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, kalau kita mau melihat majelisnya Nabi Muhammad SAW kurang lebihnya, maka perhatikanlah majelisnya para ulama. Bagaimana saat ulama mengajar? Bapak-bapak tentunya sebagiannya, mungkin sebagian besar pernah melihat dan menyaksikan bagaimana mahasiswa atau talib duduk di depan Syekh Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad. Bagaimana mereka duduk di depan Syekh Saleh Al-Utsaimin. Bagaimana mereka duduk di depan Syekh Suhaimi dan para ulama lainnya. Bagaimana mereka bermajelis. Maka kata para ulama, kalau kita mau tahu bagaimana majelis ilmu yang sesungguhnya, maka perhatikan ketika mereka duduk di hadapan ulama. Antum tahu salah satu karakter penuntut ilmu ketika duduk di zaman Nabi, kata para sahabat, itu mereka bagaikan di kepala mereka ada burung. Burung itu bisa singgap di kepalanya. Menunjukkan apa, Pak? Khusyuk. Begitu mereka duduk di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, tingginya ilmu sehingga ilmu itu masuk ke dalam jiwa mereka. Ilmu itu mereka miliki, ilmu itu mereka resapi, ilmu itu bisa mereka jalankan. Kenapa jamaah? Karena tuntutan dari ilmu apa? Ini yang sedang kita bahas. Tuntutan dari ilmu, amal. Bagaimana kita menuju majelis ilmu atau kita belajar ilmu tidak siap beramal? Mental kita tidak siap untuk beramal. Antum tahu salah satu tujuan kita belajar ilmu agama apa? Salah satu tujuan kita belajar ilmu agama apa jemaah? Surga. Salah satunya surga. Kemudian sebelum surga apa? Apa yang diminta Nabi dengan surga coba? Hafalkan doa Nabi, Allahumma inna nas'alukal jannah. Terus Nabi doanya gimana? Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Itu doa Nabi, bukan cuma minta surga, tapi Nabi minta apanya? Minta apanya?
Perantara untuk surga, kan mau surga ada perantaranya. Perantaranya itu adalah amal. Lihat Nabi ketika minta surga, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Bukan cuma minta surga, tapi Nabi minta kepada Allah agar bisa melakukan amal dari ucapan dan perbuatan. Perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu doa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta surga dan beliau tahu masuk surga itu dengan perantara amal. Dengan perantara amal. Maka amal itu sangat berat untuk kita jalankan, terutama yaitu amal tentang mengikhlaskan setiap ibadah yang kita lakukan. Kembali lagi pada pembahasan kita, kenapa selalu dimulai dengan bab ikhlas? Selalu dimulai dengan bab ikhlas. Kenapa para ulama selalu memberikan wejangan, nasihat di pertama kali permulaan, di bidayah awal menuntut ilmu seseorang, maka seseorang harus memperhatikan keikhlasannya. Karena itu menentukan amal berikutnya. Karena itu akan menentukan hasil berikutnya. Maka yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu jamaah, yang dituntut adalah keikhlasan. Kita tahu juga Allahu jalla dzikruhu, zat yang kita sembah sehari-hari, dia tidak menerima amal kecuali jika amal itu diikhlaskan untuk dirinya. Amal tidak dia terima kecuali jika diikhlaskan untuk dirinya. Sangat berat, karena apa yang akan didapatkan oleh seseorang yang berusaha mengikhlaskan amalnya adalah lebih besar dari keikhlasannya, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui kita harus mengikhlaskan amal-amal kita, maka berikutnya kita ketahui mana yang lebih dahulu diperbaiki ketika kita belajar atau menuntut ilmu. Apakah lahiriah kita atau batiniah kita? Maka yang terbaik adalah seseorang mampu untuk memperbaiki batiniah terlebih dahulu. Batiniah terlebih dahulu. Sebagaimana misalnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah At-Tariq, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tublas sarair. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah At-Tariq ayat yang ke-9, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hari kiamat adalah hari disingkap. Apa yang disingkap jemaah? Hari kiamat adalah hari disingkapnya. Disingkapnya apa? Hari kiamat adalah hari disingkapnya sesuatu hal yang tersembunyi. Hari penyingkapan. Apa yang tersembunyi? Yang tersembunyi apa jemaah? Apa yang ada di dalam dada kita. Pembalasan di hari itu berhubungan dengan apa yang ada di dalam dada kita. Gitu. Yauma tublas sarair. Hari kiamat adalah hari
penyingkapan apa yang ada di dalam dada manusia. Terutama yang tidak boleh ada dalam diri kita, yaitu apa? Keraguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keraguan kepada Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kenapa Nabi Muhammad SAW sangat panjang mendakwahkan dakwah tauhid? Kenapa sangat panjang? Karena jangan sampai ada manusia punya cacat dalam tauhid saat berjumpa dengan penciptanya. Tidak boleh. Apa salah satu sebab doa tidak dikabulkan? Apa? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan apa? Kalau antum pernah baca di kitab Doa dan Wirid Ustaz Yazid tulis, atau di kitab yang lain, salah satu sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah, tergesa-gesa. Yang lain? Hadis. Ada yang bisa sampaikan hadisnya? Apa kata Nabi? Ustaz Yazid bawa di tulisannya itu. Innallaha la yaqbalu du'a. Allah tidak menerima doa min qalbin lahinin. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, dari hati yang ragu. Jamaah, ini pelajaran besar. Sebelum ketemu Allah, kalau hati kita kayak begini, itu udah Allah kasih tahu, Allah nggak terima doanya. Bagaimana kita bawa hati kayak gini ke hadapan Allah besok? Paham? Di dunia efeknya kontan. Allah bilang apa? Allah bilang apa efeknya? Kata Nabi apa tadi? Allah tidak menerima doa orang yang berdoa dengan hati yang lalai, hati yang ragu-ragu. Itu efek di dunia. Bagaimana kalau kita bawa hati kayak gini menghadap pencipta kita? Wajar Nabi mendakwahkan dakwah tauhid selama berapa lama? Berapa lama Nabi dakwahin dakwah tauhid? 23 tahun. 23 tahun, sepanjang usianya dakwahnya tauhid. Baru masuk Madinah ada campuran pelajaran. Mekah totalitas tauhid. Jadilah para sahabat khairun nas, yang kalau berinfak hanya dengan segenggam gandum lebih besar keutamanya dibandingkan kita ketika kita berinfak dengan sebesar Uhud emas. Gandum sama emas beda mana? Besar mana? Emas. Tapi Nabi bilang kalau mereka berinfak dengan segenggam, kita berinfak dengan emas setinggi sebesar Uhud, tidak akan pernah bisa mengalahkan amalnya mereka. Bukan karena gandum dan emasnya, apa? Karena hati mereka. Itu yang dibongkar habis oleh Nabi 23 tahun lamanya. Dibongkar habis-habisan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada satu firman Allah Jalla Dzikruhu yang menetapkan mereka adalah manusia terbaik. Kuntum khaira ummatin. Siapa yang berkata? Allah. Untuk siapa ayat ini? Untuk sahabat. Persaksian langsung dari Rabbul Izzah tentang kebaikan mereka, tentang kebaikan para sahabat. Lihat isi hati sahabat Allah bongkar. Dalam surah Al-Fath
dalam surah Al-Fajr, ayat yang terakhir. Allah bongkar isi hati para sahabat. Lihat jemaah, lihat kata Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Para sahabat. Punya sifat. Mereka sifatnya gimana terhadap orang kufar? Keras, tegas. Tegas sikap mereka. Punya sikap ruhama'u bainahum. Mereka berkasih sayang sesama mereka. Tarahum rukka'a sujjada. Mereka itu orang yang menjalankan sholat. Lihat jamaah, apa berikutnya Allah katakan? Isi hati mereka Allah bongkar. Antum perhatikan, tidak ada sedikit pun keinginan dari dunia ini, dari amal yang mereka kerjakan. Sempurna hati mereka. Apa kata Allah? Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Sempurna mereka menghadap Rabbnya. Allahu Akbar. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk dunia ini dari amal-amal yang mereka kerjakan. Allahu Akbar. Sempurna. Selesai Nabi mengajarkan mereka. Ini persaksian dari Rabbul Izzah yang mengetahui isi hati para sahabat. Allah yang menyaksikan langsung itu hati-hati mereka. Tidak ada sedikit pun terbetik di hati mereka selain wajahnya. Ini jemaah. Makanya wajar mereka dikatakan manusia terbaik. Wajar mereka dikatakan manusia yang terbaik. Manusia termulia di sepanjang zaman menurut sebagian ulama ketika menjelaskan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia atau manusia terbaik yang pernah hidup di zaman ini. Sebagian ulama menafsirkan, menjelaskan dari yang pertama sampai yang terakhir lahir, manusia terbaik adalah orang yang menemani saya, yaitu para sahabat. Ini persaksian dari Nabi. Dan Allah membuka isi hati para sahabat. Allahu Akbar. Yang membuka siapa Pak Endang? Bagaimana kalau Allah buka isi hati kita hari ini? Apa isinya? Na'udzubillahi min dzalik. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kata Ali bin Abi Thalib, "Falyakun," kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, hendaknya ihtimamukum liqabulil a'mali asyadda minal amal. Ali mengatakan radhiyallahu taala anhu, selayaknya, sepatutnya untuk kita lebih memfokuskan amal itu diterima oleh Allah dari amal itu sendiri. Dari amal itu sendiri. Itu. Karena bisa jadi amal diterima oleh manusia, tidak diterima oleh Allah. Nah, itu dibongkar isi hati para sahabat. Bagaimana mereka beramal agar amal itu diterima oleh Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Lihat jamaah, ini persaksian langsung dari Allah. Ya betaguna fadlan. Nah, ini buat saya dan buat kita semua. Ini buat saya dan buat kita semua. Dalam beramal ini harusnya kayak begini. Kita harus memperjuangkan hati kita seperti ini. Susah atau susah Pak Endang? Susah dikit, susah banyak. Bisa atau tidak? Harus berusaha. Bisa atau tidak? Pertanyaannya, bisa atau tidak?
Kalau nggak bisa, berarti antum dan saya nggak bisa ketemu Abu Bakar besok di Firdaus. Sahih? Bisa atau tidak? Bisa. Semuanya bisa. Kenapa bisa? Pakai dalil. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Pakai dalil. Dalilnya mudah. Ayatnya antum hafal. Ayatnya antum hafal. Apa? Ayo jemaah. Apa aja? La yukallifullahu nafsan. Apa artinya? Allah tidak membebankan manusia kecuali sesuai dengan kemampuan kesanggupannya. Kalau ikhlas itu tidak mampu dipikul oleh manusia, yang salah Allah apa kita? Hah? Karena Allah tahu ikhlas itu mampu dibebankan kepada manusia, maka manusia dibebankan ikhlas. Kita dituntut untuk ikhlas. Gitu. Jadi mengikhlaskan sebagaimana mereka para sahabat itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Bukan sesuatu hal yang mustahil. Dari beberapa dalil, di antara dalil yang tadi kita sampaikan. Kemudian dalil berikutnya apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya nanti di Firdaus akan berkumpul di dalamnya para nabi. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Kemudian para syuhada, orang yang mati syahid. Kemudian salihin, orang-orang saleh. Mereka berkumpul nanti. Al-anbiya wal mursalin berkumpul menjadi satu di situ. Dan semoga kita bisa berkumpul di situ. Lihat jamaah, itu tadi bagaimana kita benar-benar harus memperbaiki daleman kita. Benar-benar kita harus meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa yang punya filosofi sangat menakjubkan. Karena doa ini diajarkan oleh Nabi kepada sahabat terbaik. Siapa? Siapa sahabat terbaik? Abu Bakar. Sangat menakjubkan jemaah. Doa ini diajarkan oleh Nabi kepada manusia terbaik di bumi ini sesudah para nabi dan rasul. Manusia terbaik di bumi ini sesudah para nabi dan rasul. Doa terbaik. Doa ini diajarkan kepada Abu Bakar. Antum tahu doanya, siapa yang tahu? Kata Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan Abu Bakar tentang riya. Yang Nabi mengatakan riya itu kadabi bin naml, seperti semut yang berjalan di malam hari. Terkadang orang tidak sadar amalnya bukan untuk Allah. Antum bisa lihat semut di malam hari berjalan tengah kegelap gulita, dan Nabi mengatakan riya mirip-mirip seperti itu. Bagaimana kita bisa selamat? Abu Bakar bertanya, terus gimana kita selamat? Allahu Akbar. Pertanyaannya, kata para ulama, kenapa hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada manusia termulia? Menunjukkan apa? Menunjukkan manusia termulia saja belum tentu selamat, apalagi kita. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu. So, perhatikan, riya, Nabi bilang menyekutukan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu. Riya, Nabi sebutkan menyekutukan Allah dalam hal maksud dan tujuan amal.
Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Jemaah, kadang-kadang kita tahu amal yang kita lakukan bukan untuk Allah. Kadang kita sadar, kadang kita ngerti amal yang kita kerjakan bukan untuk Allah Jalla dzikruhu. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah, lima la a'lam, jika ada amal yang pernah saya lakukan dan saya nggak tahu amal tersebut ternyata riya dan sum'ah. Ini doa pamungkas, harus sering kita baca. Kalau tidak, bisa celaka kita saat bertemu Allah, bisa termasuk orang yang Allah tunjuk hidung kita, kadzabta. Maka salah satu solusi agar kita terhindar, Allah bilang sama kita, kadzabta, bohong antum. Maka ini doanya. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada siapa? Manusia terbaik yang keikhlasannya di atas kita semua. Apa kata Nabi? Imannya Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan iman siapa? Imannya Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman siapa? Iman seluruh manusia, lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Kayak apa ini orang? Kayak apa? Luar biasa. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tuntutan amal setelah ilmu kita ketahui, kita harus urut. Yang pertama, kita harus mengikhlaskan setiap ibadah yang kita lakukan. Itu tuntutan amal, tidak dapat tidak. Tuntutan amal, yaitu kita berusaha untuk senantiasa mengikhlaskan setiap amal yang kita kerjakan untuk mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa petunjuk Nabi agar kita bisa ikhlas? Petunjuk Nabi. Ini nasihat buat saya dan buat kita semua. Apa Pak Sur? Ketahuan juga ngumpet-ngumpet Pak. Gak apa-apa Pak ya, izin. Apa jamaah? Petunjuk Nabi ya Pak? Oke, habis azan ya Pak Haji. Silakan. Karena Pak Haji udah maju dari belakang. Masya Allah. Syukran jazakallah. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik. Soal yang tadi jemaah. Apa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk kita semua sama-sama belajar mengikhlaskan amal yang kita kerjakan. Apa petunjuk dari Nabi? Ada yang bisa jawab? Oke, tayyib. Suatu ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun dari tidur. Disaksikan oleh beberapa orang sahabat dengan bekas-bekas pelepah kurma di tubuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bebekas kelihatan. Reaksi Umar melihat ini sedih dan menangis. Raja-raja, sampai dalam sebuah riwayat ada seorang wanita itu pernah langsung bawain kasur terbuat dari wol. Udah datang, kasurnya udah datang, udah nyampe rumah. Sudah sampai rumah Nabi. Nabi pulang tanya sama Aisyah, apa ini? Dari mana? Oke, kita lanjut dulu kisah Umar. Kata Umar, raja-raja Persia, raja-raja Romawi, mereka tidur di atas dipan-dipan yang empuk. Sementara engkau, pemimpin umat Islam, pemimpin dunia, tidurnya begini, makhluk yang Allah cintai. Ini dia jamaah. Ucapan Nabi ini yang sebagai petunjuk bagaimana cara kita mengikhlaskan amal kita. Kata Nabi apa? Amat tardo ya Umar, tidakkah engkau ridho ya Umar? Wallahumud dunya, buat mereka dunia, walanal akhirah, dan buat kita adalah kenikmatan nanti di negeri akhirat. Itu taujih dari Nabi. Nabi menanamkan kepada Umar dan kepada kita semua, yakinlah apa yang Allah sediakan jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka nikmati di sini. Dari apa yang diperoleh oleh manusia, apa yang Allah siapkan jauh lebih besar. Tinggal kita belajar menumbuhkan keyakinan itu. Belajar menumbuhkan keyakinan. Apa yang Allah janjikan dari amal soleh itu lebih besar dari dunia dan seisinya. Dari dunia dan seisinya. Tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Apa yang Allah janjikan dari amal-amal soleh. Nah, itu Nabi mengajarkan kepada Umar dan kepada kita semua, yakin ketika antum beramal soleh, di balik amal soleh itu lebih besar dari dunia dan seisinya. Bahkan tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Kita ambil satu contoh amal kebaikan. Apa? Salat sunnah qabliyah subuh. Itu baru satu contoh. Baru satu contoh. Apa pahalanya? Apa ganjarannya? Kata Nabi apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Qabliyah subuh itu lebih baik, lebih mulia dari dunia dan seisinya. Jadi kita yang sudah belajar agama hari ini, kalau mau nangis saat ntar malam gak qiyamul lail, pilih Belanda Inggris. Ada nggak Belanda Inggris Pak Ji? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Gak tahu ya. Alhamdulillah. Antum harus tahu, ini penelitian ulama. Kenapa bola itu mainnya di tengah malam? Kata para ulama, karena mereka tahu hari itu, malam itu waktu terbaik orang Islam. Dibuat kacau pikirannya. Bola sampai naudzubillah min dalik, terjadi apa yang terjadi. Saya berbicara di dalam hati saya. Jangan-jangan nanti ada orang Arab sholat tahajud sambil nonton bola. Dan terjadi itu. Allahu Akbar. Wallah itu terjadi. Mereka qiyamul lail di depannya TV. Allahu Akbar.
maka tepat apa yang para ulama katakan di sana. Kuratul qadam, sepak bola hari ini sudah jadi togut. Maka benar-benar harus diberikan bimbingan, arahan. Apalagi kita orang-orang yang suka bermain bola atau nonton bola, harus tahu arahan dan bimbingannya. Jam berapa kita nonton, jam berapa kita main. Kenapa nggak bisa jam 8 sampai jam 10 pagi? Orang kerja. Oh itu kan sepak bola luar negeri. Sepak bola dalam negeri jam berapa mainnya? Sarwa kene. Hah? Sahih? Dia juga waktunya maghrib sama isya. Sholatnya gimana? Jamak. Jamak apa? Jamak nonton bola. Boleh nggak? Boleh nggak, Ponco? Hah? Dicari nih ulama yang membolehkan jamak nonton bola. Antum akan dipuji oleh para pecandu bola. Gitu. Jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita belajar mengikhlaskan amal kita apa yang Allah janjikan. Satu lagi. Jadi ketika kita mendapat nasihat, Pak. Ini buat saya, khususnya orang tua dan bapak kita semua orang tua. Tempo hari seorang syekh menasihati kita. Salah satu kendala yang dihadapi oleh anak-anak belajar ilmu agama, menghafalkan Al-Quran, itu kendala yang tidak disadari. Apa kendalanya? Niat yang tidak ikhlas dari bapak dan ibunya berpengaruh pada pendidikan anak. Bapak dan ibunya mungkin menyekolahkan anak menghafalkan Al-Quran tujuannya agar bisa sekolah gratis, misal. Rendah banget. Quran hanya untuk sekolah gratis. Allahu Akbar. Nista. Kerdil. Ini yang menyebabkan anak-anak kesulitan di dalam belajar. Ada nggak? Itu syekh ngomong di hadapan kita. Antum bukan anaknya aja disuruh belajar yang benar, ikhlaskan. Antum kita bapak ibunya yang masukkan mereka ke pondok, mau apa? Mau disebut sebagai orang tua yang berhasil menyekolahkan anak di pondok, kecil amat cita-citanya. Rendah amat cita-citanya. Apa cita-cita yang benar? Agar kita bisa menyelamatkan mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tinggikan cita-cita. Apa cita-citanya? Semoga mereka bisa memakaikan kita mahkota nanti di kepala di hari kiamat. Mulia. Semoga mereka dapat mengangkat derajat kita nanti di hari kiamat. Mulia. Tinggikan cita-cita. Tinggikan. Untuk apa thalabul ilm? Untuk apa menuntut ilmu? Ternyata kesulitan yang mereka hadapi bukan hanya dari sisi mereka, tapi ketidakikhlasan kita dalam menyekolahkan mereka. Untuk apa? Gengsi-gengsian. Untuk apa? Sebagian orang malu ketika anaknya sekolah di sini, tidak bangga. Yang dicari itu bagaimana cara orang belajar. Berapa banyak orang yang pensiun belajar setelah lulus dari universitas A, universitas B, universitas C, mana waktu belajarnya? Selesai. Padahal belajar kata Nabi sampai ijazah keluar sampai masuk dalam kubur. Itu yang harus kita bentuk tubuh diri kita dan putra-putri kita. Waktu itu habis untuk belajar. Kan kita telah dicontohkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang jaraknya tidak jauh dengan kita. Berapa jam dia baca buku sehari, Pak Endang? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Berapa jam dia sehari baca? 15 jam. Satu hari. Wajar prestasinya seperti hari ini
Antum lihat di kitab para ulama, Sahahahu Albani, Do'afahu Albani. Siapa yang enggak gemeteran berhadapan dengan Albani? Siapa yang enggak gemeteran pelajar berhadapan, duduk di hadapan dia? Begitu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk senantiasa beramal, kemudian memperbaiki. Yang pertama kali harus kita perbaiki, yaitu maksud dan tujuan kita dari amal kebaikan. Hada wallahu ta'ala a'la wa alam. Kurang lebihnya ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.